Salam, damai di lengan Yesus, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi pada minggu terakhir di tahun 2023 dengan pelajaran rohani. Dan kita dapati judul pelajaran kita adalah akhir dari misi Allah. Ayat inti terdapat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 11 dan 12. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca ayat inti ini, maka ada satu pernyataan rohani yang sangat luar biasa yang kita dapati dalam pelajaran ini. Pernyataannya seperti ini. Jika kamu sungguh-sungguh ingin hidup lama dan hari-harimu penuh dengan damai sejahtera, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, jagalah lidahmu supaya tidak mencerca, berkata-kata jahat, memfitnah, dan bibirmu supaya tidak berbohong, menipu, dan berpura-pura. Hindari berbuat sesuatu yang merugikan atau menyakiti sesamamu, tetapi selalu bersiaplah untuk berbuat baik dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, carilah perdamaian dengan semua orang dan kejarlah itu meskipun ia lari daripadamu. Ini akan menjadi cara terbaik untuk membuat orang condong berkata-kata baik tentang kamu dan hidup damai denganmu. Mengapa sahabat firman? Karena orang-orang baik yang hidup di zaman perjanjian lama dan perjanjian baru diwajibkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban moral yang sama. Menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan menipu adalah kewajiban di zaman Daud, seperti juga di zaman sekarang ini. Sahabat yang berkati Tuhan, bahwa pengalaman agama khususnya mengatur lidah dengan benar adalah cara terbaik untuk membuat hidup ini nyaman dan sejahtera. Lidah yang tulus, tidak menyinggung, dan bijaksana merupakan satu sarana untuk membuat kita dapat melewati dunia ini dengan damai dan nyaman. Nah, mari kita lihat sahabat Tuhan bahwa sudah menjadi kewajiban orang-orang Kristen untuk tidak hanya menyebut perdamaian tetapi ditawarkan dan juga mengejarnya ketika ditolak. Damai dengan masyarakat dan damai dengan orang per orang sebagai lawan dari perpecahan dan perseteruan. Itulah yang dimaksudkan di sini. Hasil dari pernyataan rohani di atas adalah sahabat firman bahwa Rasul Paulus menunjukkan kepada orang-orang Kristen tidak perlu takut bahwa perilaku yang sabar dan tidak menyinggung seperti yang diperintahkan bagi orang-orang Kristen mengandung dan mendorong datangnya kekejaman musuh-musuh mereka. Mereka tidak usah takut karena Allah akan berpihak kepada mereka, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ayat yang ke-12. Ia memberikan perhatian khusus kepada mereka, dan ia memelihara dan memimpin mereka dan memberikan penghormatan dan kasih sayang khusus kepada mereka. Telinga Allah terbuka kepada permohonan mereka yang minta tolong, sehingga jika ada yang berbuat jahat kepada mereka, mereka memilih obat penawar ini, yaitu mereka dapat mengeluhkannya kepada Bapa mereka di sorga, yang telinganya selalu memperhatikan, mendengar doa hamba-hambanya di dalam kesusahan, dan yang pasti akan membantu mereka melawan musuh-musuh mereka yang tidak benar.
tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ini merupakan amarah, murka, dan pembalasannya akan mengejar mereka karena ia teramat memusuhi para penganiaya yang fasik lebih daripada manusia sekalipun. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, bahwa Allah betul-betul selalu mendengar doa-doa orang percaya. Terdapat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14, Ibrani 4 ayat 16. Akhir dari misi Allah. Timbul pertanyaan dari pelajaran ini. Apa pekabaran yang harus disampaikan untuk mengakhiri misi Allah ini? Sangat menarik jika kita membaca dan melihat bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab misionaris yang berfokus pada satu pribadi, yaitu Allah, yang memiliki misi dan sedang memanggil kita untuk menjadi sebuah gereja misionaris yang membawa kebenaran zaman ini pada dunia. Sampai setiap orang akan membuat pilihan apakah mereka memihak pada Allah atau menentang Allah. Ada 3 tahap pernyataan Allah tentang dirinya, dan setiap tahap membutuhkan definisi yang berbeda tentang misi. Tahap yang pertama, fase ini meliputi penciptaan dunia dan hubungan Allah dengan makhluk ciptaannya di Taman Eden. Di sini sahabat firman, Allah menunjukkan misinya dengan kasih. Namun hal ini berubah dengan masuknya dosa ke dunia dan akibatnya membawa kesengsaraan, sakit penyakit, penderitaan, bahkan kematian. Perubahan besar ini sahabat firman menuntut misi Allah untuk melakukan hal yang baru, yaitu kebutuhan akan inkarnasi yang menuntun pada kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Dan sahabat firman, inkarnasi ini memungkinkan kenyataan masa depan bumi baru. Fase terakhir dari misi Allah mencapai klimaksnya pada kedatangan kedua kali. Dan ini merupakan bahagian penting dari misi Allah selama masa penjelmaan. Apakah misi Allah bagi manusia? Yang pertama, misi Allah untuk menuntun kita ke dalam hubungan kehidupan kekal di dunia yang baru bersama dengan Dia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat 34. Yang kedua, misi Allah terpusat pada hubungan timbal balik. Dalam Wahyu 21 dan 22. Allah rindu untuk bersama kita dalam bentuk yang lebih nyata dalam kekekalan. Ini sahabat firman adalah tujuan akhir dari misi Allah dengan kita sekarang ini. Kita datang kepada kesimpulan. Apa tugas yang perlu kita lakukan? Yang pertama, tugas yang perlu kita lakukan adalah membagikan pekabaran kedatangan kedua kali yang merupakan pusat identitas umat Allah yang harus disyukuri dan dibagikan kepada dunia yang lebih luas di sekitar kita, karena pekabaran ini sangat perlu didengar oleh dunia. Yang berikut, kita perlu juga harus menghidupkan sifat kasih, sukacita, dan kedamaian yang diwujudkan dalam kebaikan, kesabaran, dan kelemah lembutan terhadap orang lain. Yang kedua, poin yang terakhir, ketika pengharapan kedatangan kedua kali dan realitas bumi baru menjadi milik kita, maka berakhirlah misi Allah bagi manusia di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin.